Semangat pagi, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Apa kabar kalian hari ini? Tentu saja luar biasa ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita tetap semangat di rumah. Jangan lupa jika bepergian menggunakan masker. Kita untuk kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen tentu saja kalian sudah tahu, cerpen itu adalah cerita pendek. Untuk kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama, mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami dan menerapkan dan menganalisis informasi lisan dan tulisan melalui cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi kompleks, dan ulasan atau review film atau drama. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab, responsif, imajinatif dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk mengekspresikan impian, misteri, imajinasi, serta permasalahan remaja dan sosial. Untuk kompetensi dasar yang ketiga, yaitu memahami struktur dan kaidah teks cerita pendek, baik melalui lisan maupun tulisan. Yang keempat, menginterpretasikan makna teks cerita pendek, baik secara lisan maupun tulisan. Pemahaman cerpen. Pemahaman cerpen ada 3. Hari ini kita akan pelajari, yaitu tentang pengertian, ciri, dan jenis. Cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek, kurang dari 1000 kata, yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Tidak lebih ya. Habis dibaca sekali duduk. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Jadi untuk beberapa tokoh hanya disebutkan saja, tetapi penokohannya tidak dituangkan di situ. Ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib perilaku. Berikutnya, hanya menimbulkan satu alur. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Yang berikutnya yaitu menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenis-jenis cerpen ada 3, cerpen mini, cerpen ideal, dan cerpen panjang. Mengapa disebut cerpen mini? Cerpen mini itu karena jumlah katanya hanya 750 sampai 1000 kata. Cerpen ideal 3000 sampai sekitar 5000 kata. Sedangkan cerpen panjang berisi 10.000 kata. Nilai-nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen, ada nilai dalam cerpen dan mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Berikutnya, nilai-nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen yang pertama ada nilai religius, budaya, kepahlawanan, sosial, politik, dan moral. Nah, ini yang maksudnya seperti apa? Ketika kita membaca, kita bisa menemukan di dalamnya ada nilai religi, nilai budaya, kepahlawanan, dan seterusnya. Nilai religiusitas apabila di dalam cerita itu ada unsur religi, hubungan kita dengan Tuhan. Religi berbeda dengan moral. Kalau moral lebih pada sikap kita. Budaya masyarakat kita, ya. Kepahlawanan itu di dalam cerita lebih bersifat jiwa patriotismenya. Mungkin tidak nilai dalam cerpen itu lebih dari 1, misalkan religius dan kepahlawanan. Mungkin saja dan itu bisa saja terjadi. Jadi ketika kita membaca, ini sebenarnya arahnya kemana? Atau mungkin tidak di dalam satu paragraf ada 2 nilai. Lihat mana yang paling condong di dalam nilai tersebut. Berikutnya, langkah-langkah mengidentifikasinya bagaimana? Yang pertama, tentu saja kita membaca dengan seksama, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh,
Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Nilai-nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Menganalisis kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. Yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Keempat, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Yang kelima, mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen pada dasarnya hanya ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam cerita tersebut, yaitu struktur cerpen. Unsur ekstrinsik yaitu unsur kebahasaan cerpen. Kita bisa melihat unsur ekstrinsik dari bahasa yang digunakan oleh pengarang tersebut. Unsur intrinsik cerpen itu ada 6: tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema yaitu inti dari keseluruhan cerita, alur jalan cerita, latar tempat terjadinya peristiwa. Nah, penokohan. Penokohan berbeda dengan tokoh. Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu adalah karakternya. Unsur intrinsik yang berikutnya itu sudut pandang. Sudut pandang hanya ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu sering disebut atau dengan contoh kata aku, saya. Sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan nama. Nah, ini terlihat ketika kita membaca cerita tersebut. Ini artinya apa sih sudut pandang? Sudut pandang itu pengarang dalam cerita itu menggunakan nama siapa? Sebenarnya kan dalam pengarang itu seolah-olah pengarang itu menjadi tokoh di dalamnya gitu ya. Kalau pengarang menggunakan tokoh aku, berarti dia aku. Pencerita atau pelakunya itu aku. Kalau kita menggunakan nama orang, berarti kita seolah-olah tahu, pengarang itu tahu siapa sih Wati itu. Nah, seperti itu. Berikutnya amanat. Amanat yaitu adalah pesan. Unsur ekstrinsik cerpen hanya ada dua, yaitu bahasa dan latar belakang pengarang. Bahasa yang digunakan dalam cerpen itu bagaimana? Latar belakang pengarang sangat berpengaruh di dalam tulisannya. Kalau pengarangnya memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, lulusan tinggi, maka biasanya bahasanya akan lebih bagus. Ya, itu bisa terlihat latar belakang sosialnya bagaimana. Di dalam cerita itu konfliknya bagaimana? Apakah konfliknya datar atau konfliknya yang menurut kita wow? Itu bisa dilihat dari pengalaman si penulis. Kalau penulis pengalamannya hidupnya datar, kemungkinan untuk membuat suatu cerita yang konfliknya yang berbeda itu akan mengalami kesulitan. Jadi, seperti itu latar sosial, moral, dan sebagainya. Berikutnya struktur cerpen. Struktur cerpen ada 5. Pengenalan situasi, di mana hanya diceritakan situasi saja. Situasi dari cerita itu. Misalnya, pagi hari kubuka jendela, kulihat sang surya merekah dari ufuk timur. Pengungkapan peristiwanya, aku pun langsung terperanjat ketika melihat waktu sudah menunjukkan pukul 6.30. Ya, menuju konfliknya, akhirnya aku bergegas ke kamar mandi dan langsung aku mandi. Sebelum mandi, aku marah-marah dengan orang tuaku dan juga adikku serta kakakku. Kenapa jam segini tidak dibangunkan? Akhirnya pun terjadi percecokan di situ. Aku marah-marah dan ayah pun menasehatiku dengan penuh kesabaran. Meskipun begitu, aku tetap marah, gitu ya. Puncak konfliknya adalah ketika kesabaran ayah sudah habis. Akhirnya ayah pun membentakku dan aku sekejap diam seketika, tak berkata apa-apa. Nah, di situ ada titik diamnya. Itu adalah puncak konflik. Jadi puncak konflik itu adalah di mana kita ada titik diam. Di mana kamu galau, akan memutuskan pacarmu atau tetap lanjut. Nah, itu adalah puncak konflik, gitu ya. Penyelesaian yaitu adalah akhir cerita. Endingnya bagaimana? Itu adalah puncak penyelesaian atau koda.
Berikutnya yaitu unsur kebahasaan cerpen, ada dialog, verba aksi, keterangan waktu. Jadi di dalam cerita itu pasti ada waktunya, ada kata kerjanya, dan juga ada dialog. Bukan hanya kata-kata secara naratif, tetapi ada tuturan langsung. Berikutnya, penyusunan cerpen melalui 2 tahap. Setelah disusun, baru disunting. Disunting itu seperti apa? Sebelum disunting, kita ke langkah-langkah menyusun cerpen. Yang pertama, menentukan tema, menentukan pusat pengisahan, menentukan penokohan, menentukan latar dan setting. Yang kelima, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Langkah menyunting cerpen. Menyunting cerpen itu ibaratnya mengedit. Kita sudah membuat cerpen, cerpennya itu kita lihat sebelum kita publikasikan, sebelum kita cetak, kita sunting dulu, kita edit dulu gitu ya. Yang pertama, membaca keseluruhan naskah cerpen. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan atau kesalahan penulisan. Yang ketiga, yaitu memperbaiki kesalahan yang temukan dalam naskah cerpen. Nah, itu adalah tentang cerita pendek. Ibu harap kalian sudah paham ya. Selamat berproses untuk selanjutnya. Amin.